Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sarwabyo nama Tarah. Nama Mama Ketut Gotra. Aham Surabaya PAD Adiaksa Atsmi. Jadi saya Ketua Parisade Surabaya. Aham Indonesia DC. Jawa Dwipe, Surabaya Nagarata, Sukolilo Upamandala, Semolowaru Grehe Asti. Jadi kalau bahasa Sanskerta itu dari kalau kita bahasa Indonesia kan dari Semolowaru, Desa Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, provinsi Pulau Jawa dan Indonesia. Tapi kalau di bahasa Sanskerta itu dari atas. Mudah-mudahan ini karena mungkin Pak Badi tahu perkembangan karena kita yang tua-tua itu agak sulit mengikuti. Jadi anak-anak tuh lebih cepat dia anak-anak. Kemarin pengalaman itu di Banjar begitu. Apalagi anak-anak siapa satu yang itu jadi sekolah ya. Teguh. Jadi mudah-mudahan kita semangat terus. Jangan melihat misalnya berapa karena memang ini kan kalau bisa 20 sampai 30. Nah, Tuti Angga tadi menyebutkan karena memang jauh bisa juga dengan Zoom mungkin silahkan aja. Mungkin yang penting apa kegiatan kita untuk belajar ini adalah berjalan dengan lancar. Ini sudah luar biasa untuk kedua kalinya. Kemarin Gersik rencana tapi belum terlaksana. Kemarin juga Ika Sakti juga Rungkut juga kemarin, tapi sebagian Rungkut kemarin sudah ke Kenyeran. Tapi nanti mudah-mudahan nanti ke depannya, karena ini semuanya adalah gratis Bapak, dari Yayasan Wika Bingkara Sanskerta yang untuk seluruh Indonesia. Jadi pelajaran untuk seluruh Indonesia. Tetapi sebagai siswa, sebagai murid, pada akhirnya nanti kita harus memberikan daksino namanya kepada guru, kepada yayasan. Itu sudah wajar. Perguruan zaman dulu juga kalau kita berguru itu harus memberi daksino kepada guru. Kan zaman dulu itu malah apa yang guru minta gitu ya, harus diserahkan saja. Seperti Dorna, padahal beliau tidak mengajari siapa itu yang Eko Layo itu tidak ngajari, cuma patungnya aja dibuat sebagai guru. Daksinonya minta ibu jarinya, itu luar biasa. Ya itu seperti itu. Jadi tetapi di sini guru itu tidak menentukan. Nanti ada daksino berupa apa itu untuk guru atau untuk yayasan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mari sangat semangat untuk belajar. Kami buka pelatihan atau pelajaran bahasa Sanskerta pada malam hari ini, hari Kamis, hari Kamis ini kami buka di Pura Agung Jagakarma yang kita suci bersama. Betul. Ini kali bisa keliling. Perkenalan. Biarkan saling mengenal. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iman Dana Widarsana, tinggal di Surabaya. Adik bisa. Silakan. Lebih dekat, lebih bagus. Yang belajar di sini ya, di depannya. Ya kali. Jangan. Pak, biar wanita. Jauh lebih.
Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Ramayani. Saya biasa dipanggil Nilu di sekolah. Saya kebetulan mengelola Pasaman Saraswati II yang tepatnya di sini di Jakarta. Dan di luar saya mengajar bahasa Indonesia di SMA Hang Tuah. Terima kasih. Om Swastiastu, saya Putu Eri, biasa dipanggil Erika. Saya ibu rumah tangga dengan 2 anak. Swastiastu, saya Mani Kendati, tinggalnya di Gresik. Gresik. Oh. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kediri Wenasari, biasa dipanggil Dewi. Saya mahasiswa STAS 3 dan 6. Iswanto. Pak Iswanto. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Riwaya Desi Lestari. Saya salah satu pendidik di Pasaman Saraswati II di bawah bimbingan mohon bimbingannya Bapak. Om Swastiastu. Saya Saudara Bardani dari Yang Baru. Saya tinggal di Surabaya. Perkenalkan, saya Manindra. Saya siswa SMP di Pasaman Saraswati II juga di sini dari Surabaya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Danan, siswa SMA Pasaman Saraswati II, Surabaya. Om Swastiastu, perkenalkan saya Jerumangku Ketut. Hanya pesan dan kesan ya. Anak-anakku semua, karena ini bahasa, saya sudah 27 tahun belajar bahasa Sanskerta juga, belum karena apa, pegat nyambung. Nah sekarang diwajibkan, saya mewajibkan sekarang sebagai orang tua, anak-anakku nanti perkenalan bercakap-cakap dicampur dengan bahasa Sanskerta ya. Karena bahasa itu adalah harus berani ngaplak gitu ya. Jangan disimpan terus di dalam hati. Itu namanya bisa bahasa tapi bahasa pasif gitu. Sekarang diusahakan bahasa aktifnya. Ini adalah ilmu yang sangat langka banget ini ya. Sekarang kita cari guru di Surabaya sudah ada almarhum kedua-duanya. Oke, terima kasih. Silakan. Silakan Om Swastiastu. Sengaja ngering di rumahku sana lahat suci Aditya kalau pada ketua PHDI Surabaya ya. Yang hormati, kemudian semua senior kita, baik ibu, bapak-bapak, walaupun sebenarnya yang di sini bukan dalam kondisi guru murid, tidak, karena dia adalah pengayah juga, dalam artian bahwa kita sharing, berbagi. Tentu saya banyak kekurangan, dibalik itu beberapa hal mungkin dari yayasan menginginkan supaya kita bisa berkembang lagi dalam satu hal, yaitu bahasa Sanskerta. Nah, untuk lebih ada keyakinan, karena kita sering sekali memahami Sanskerta, beberapa teman-teman mengatakan bahasa India, bahasa apa itu dan sebagainya, bahasa sulit, bahasa dewa, bukan untuk manusia. Nah, kenapa terjadi seperti itu ya? Nah, jadi hal-hal itu mungkin kita perlu sharingkan lagi di awal dulu sebelum kita benar-benar punya keyakinan yang mantap untuk belajar. Ini Om Swastiastu, ampun nggih. Niki bahasa Jawa atau bahasa Sanskerta? Sanskerta. Jangan sampai muridnya lagi juga. Sanskerta ya, swasti astu, swasti sejahtera, astu nggih. Sejahtera nggih, gitu. Bahasanya sederhananya sejahtera nggih, swasti astu nggih. Jadi sebagai umat Hindu
terutama Nusantara ya, kita mempunyai salam pembuka yang spesial yaitu Swasti Astu. Itu adalah Sanskerta. Di India sendiri salam ini sebenarnya populer, tapi ketika dia mencantikkan weda Swasti Prajabhya gitu pakainya swastinya saja. Nah ya, swasti begitu. Kemudian kita ya mulai saja ya, tadi sudah sampun di rumahku membukanya ya, melalui mantra Saraswati Namastubhyam Paradei Pahamatutim Vidyanam Karishyami Siddhir Bhavatumi Sada. Itu pembukanya supaya kita diberkati selalu dalam pelajaran ini. Kita mulai belajar ya. Kemudian bahasa ya. Jadi bahasa mungkin ibu yang belajar tapi mengajar bahasa sudah memahami sekali apa itu bahasa ya. Sebuah tanda atau gerakan atau mimik yang dipakai untuk berinteraksi, berkomunikasi. Itu secara gamblangnya adalah percakapan ya, untuk saling bisa memahami. Kemudian kenapa apa pentingnya bahasa ya? Jadi bahasa itu membawa budaya. Bahasa hilang berarti budayanya hilang. Kenapa? Why seperti itu? Ya, jadi contoh orang Jawa lupa bahasa Jawanya, gimana bisa buka lontar Jawa? Bacanya nggak bisa. Ya, sedangkan ideologi Jawa ada di dalam lontar bahasa bahasa Jawa. Begitu juga orang Bali. Kalau orang Bali sudah nggak pakai bahasa Bali, nanti buka lontar Bali yang berbahasa Bali sudah nggak ngerti. Ya, jadi bagaimana Anda mengatakan saya tahu loh budaya Bali? Baca nggak bisa, bahasa nggak ngerti, kan rumit namanya. Nah begitu, itu pentingnya bahasa. Apalagi Sanskerta, ya. Kalau Sanskerta hilang, Hindunya pelan-pelan pasti hilang. Karena dia tidak tahu, antar teman menjogja gini diadu, kamu benar, ya salah dan sebagainya. Kalau kita tahu sendiri-sendiri bahasa kita dengan benar, kita tidak perlu ribut lagi, ya. Karena ideologi sudah kita tahu tanpa harus ribut ya. Nah, jadi Sanskerta itu bahasa itu seperti kita memesan kopi ya, nggak langsung kopinya saja datang kan. Saya minta air gitu, apakah airnya saja datang? Nah, pasti ada gelasnya. Kalau orang itu mungkin tahu tata krama, ada lepeannya, ada pisang gorengnya, ada tutupnya gitu ya. Itu budaya. Jadi dengan pesan air itu kita tahu budaya orang ini gimana gitu. Kadang-kadang ada botol langsung plastik cas gitu. Kalau instan gitu. Tapi kalau yang mungkin budayanya agak tinggi gitu, ada pisang goreng dan sebagainya. Nah, begitu juga sebuah bahasa. Ya, bahasa itu menentukan budaya mereka apa. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita mengetahui berbagai jenis bahasa. Pertama bahasa ibu, matra bahasa. Matra bahasa itu ketika lahir bahasa apa sih yang kita dengar dari ibu kita? Maka itu disebut matra bahasa. Kalau saya bahasa Bali karena orang Bali. Orang Jawa harus bisa bahasa Jawa karena itu adalah bahasa ibunya. Itu, oke. Jadi bahasa ibu, bahasa tanah kelahiran sendiri itu disebut matra bahasa. Bahasa nasional sudah kita ketahui bahasa Indonesia. Kemudian bahasa asing ya bahasa yang dari daerah asing ya. Daerah asing datang ke sini ngomong ya itu disebut bahasa asing. Kemudian bahasa penyucian, samskara bahasa. Bagaimana lewat bahasa tersebut kita dibimbing dari dari sifat-sifat rendah menuju sifat-sifat tinggi. Dari mana? Pasutwa. Pasutwa itu, pasu itu binatang, sifat-sifat binatang menjadi manawatwa. Manawa itu sifat-sifat manusia menjadi daivitwa, menjadi sifat-sifat dewata. Bahasa yang memberikan samskara atau pendidikan seperti itu disebut bahasa penyucian. Oke. Nah, apa itu Sanskerta? Sanskerta itu adalah bahasa. Ya. Jadi bukan tulisan. Oke. Sanskerta itu adalah bahasa. Jadi dalam Mahabhashya ya dari Patanjali, bahasa iti bahasa. Berbicara, berbahasa itu adalah bahasa. Jadi bahasa itu pun berasal dari Sanskerta ya. Sanskerta bahasa
Jadi kata Sanskerta itu berasal dari samyak kertam, ya. Samyak kertam, samyak itu artinya baik, kertam itu nanti ada penjelasannya, ya. Jadi Sanskerta bahasa terbaik, sempurna, indah. Jadi akar katanya dari diciptakan sampai hari ini tidak pernah berubah, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, yaitu 2.200 akar kata, ya. Bahasa ini tidak bisa menerima bahasa lain, gitu. Tetapi bahasa ini dipakai oleh semua bahasa yang lain, Selalu segitu. Dari baru diciptakan sampai saat ini pun tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, tetapi bisa menciptakan kata-kata baru seperti itu. Itu kehebatan daripada bahasa Sanskerta. Jenisnya ada dua, Laukika, Vaidika. Laukika itu adalah logika. Berarti logika dipakai di bercakap-cakap, atau klasikal Sanskrit mungkin orang bilang, ya. Nah, tapi logika itu adalah bahasa yang dipakai umum, dipakai bercakap-cakap. Vaidika adalah bahasa sastra. Itu ketika logika ini dipakai puisi dan sebagainya, ada grammar tertentu, tata bahasa tertentu yang membuat dia menjadi lebih cantik, lebih indah. Sama kayak bahasa Indonesia, ya. Bahasa biasanya begini, tapi kalau sudah bahasa puitis bagaimana? Bagikan pungguk merindukan bulan. Nah, ngerti juga apa itu. Begitu juga dengan Sanskerta. Jadi logika adalah untuk bahasa masyarakat, Vaidika adalah bahasa sastra. Jadi berbagai hal membuat kemunduran dalam bahasa Sanskerta, terutama adalah untuk menghilangkan geologi. Penjajahan yang paling paling masif, ya, dan sebagainya, itu adalah bahasa penjajahan lewat bahasa. Kalau bahasanya bisa dihilangkan, maka dia tidak akan tahu geologi. Kita bawakan bahasa baru. Itu penjajahan paling masif. Pola penghancurannya banyak sekali. Mereka caranya adalah, contohnya adalah bahasa Sanskerta, bahasa dewa, bukan untuk manusia. Oh, jangan, nanti kalau mendengar dicok, nanti kalau mengucapkan potong, kalau melihat dicongkel. Itu dipakai, ya, propaganda. Sanskerta adalah bahasa paling susah. Tetapi saya di Bali sekarang anak-anak segini sudah berbahasa Sanskerta. Bahkan mereka kalau mengatakan saya diberikan dua pilihan, bahasa Inggris sama bahasa Sanskerta, saya pilih Sanskerta, Pak. Gampang. Jadi Sanskerta itu ada gampangnya, ada susahnya. Semua bahasa punya dua muka, ya. Nah, tapi kita tidak belajar dari yang susah, kita pakai yang paling gampang dulu, gitu saja. Ya, kemudian ada orang yang belajar Sanskerta buat orang gila. Dari mana ini teorinya, ya? Bahasa India, bahasa tidak menghasilkan tidak berpenghasilan. Ya, banyak hal mereka pakai untuk propaganda supaya kita menjauhi sastra. Kalau sudah sastra hilang, ideologi hilang. Jadi budayanya pun akan hilang. Gitu. Tetapi kemudian sekarang yang terjadi adalah pendidikan kita tetap berpaku pada kata-kata itu, ya, propaganda tersebut, dan itu rata-rata dibawa oleh Inggris. Sehingga kita belajar Sanskertanya dari tata bahasa, bukan dari bahasa. Ya, jadi grammar saja, sehingga, ya, contoh orang guru bahasa Inggris belum tentu bisa bicara bahasa Inggris. Dia tahu hanya grammar, tidak tahu bicara. Gitu. Begitu juga sekarang yang terjadi dalam bahasa Sanskerta, karena mereka memakai sistem Barat, ya, kata bahasanya dipelajari, tapi bahasanya tidak terpelajari jadinya. Kemudian Sanskerta, samyak kertam, samyak artinya baik, bagus, indah. Kertam telah dilakukan, ya, artinya samyak alang kertam. Jadi apapun dari bahasa Sanskerta, misalnya bahasa Indonesia ada masuk Sanskertanya, dia akan jadi indah. Seorang raja pergi ke Puri, kan misalnya begitu. Ya, tapi seorang penguasa pergi ke istana, juga Sanskerta masih. Ya, jadi hampir juga berapa, ya, 40% bahasa Indonesia kira-kira adalah bahasa Sanskerta manusia, ya. Kemudian Tatapi, kemudian apalagi permaisuri, raja, putra, putri,
taruna, taruni, angkasa, ya semua itu adalah bahasa Sanskerta. Begitu juga sebuah nama, kalau kita namain dia, misalnya nama Bali asli ya, Igodoh, misalnya Isendi gitu, kan ada begitu. Kalau di tempat saya, Komangkata, ya itu namanya. Komangkata, Wayan Duduk, itu namanya. Tetapi sekarang masa Sanskerta, Sujanaha, Warmadewaha, Mahendraha, Danindraha, Gotraha, itu semua adalah bahasa Sanskerta. Ya, membuatnya menjadi indah, baru dibawa ya seperti itu. Nah, kemudian jadi nama lain Sanskerta matrabhasa. Jadi semua bahasa hampir menggunakan serapan bahasa Sanskerta. Jadi bahasanya para dewa. Artinya ketika kita belajar bahasa Sanskerta, pola pikir kita, tatanan susila, tatanan bicara kita diarahkan menuju ke budaya para dewa. Seperti nyana bahasa. Jadi berbagai pengetahuan yang ada di seluruh dunia ini rootnya kalau dicari adalah bahasa Sanskerta. Matematika. Ya, jadi beberapa orang mengatakan ini adalah rootnya penemunya aljabar. Coba aljabar di mana belajar? Maka ketemunya adalah Brahma Buddha di mana dari Weda. Weda itu paling tertua adalah Rig Veda 25.000 sebelum Masehi. Zaman itu sudah mengenal angka 1, 2 ya, Pratama Pada, Pratama Slokaha, Pratama Suktam 1, 2, 3 sampai ribuan ya. Kemudian Weda bahasanya Weda. Amarta bahasa yang tidak pernah mati karena baru diciptakan Ongkara, semua manusia sudah mati. Nah ya, itu dalam wujud nafas. Ya, Bharati yang menerangkan, mencerahkan. Ketika orang belajar bahasa Sanskerta, manfaatnya apa? Itu yang mencerahkan kehidupan manusia. Ya. Jadi beberapa orang berbahasa Sanskerta itu bahasa apa? Oh, bahasa India gitu. Tapi dalam Mahabhasya Patanjali disebutkan Anadi Nidana Yesa Wabserta Swayambhuva. Bahasa ini muncul adalah langsung dari Dewa Brahma atau Swayambhuva. Jadi Dewa Brahmanya belum punya KTP India maupun KTP Bali ya. Karena dia nyiptain soalnya. Nah, kemudian bahasa ini jadi lewat Maharsi Patanjali, Maharsi Wararuci, Maharsi Panini, maka kalau dulu kan nyeruti, orang belajar bahasanya lewat mendengar saja. Tetapi karena mungkin diketahui zaman Kali Yuga nih ke mengingatkan dan manigan sah gitu, mengingat yang kemarin saja lupa, maka para resi ini bekerja keras dan menciptakan Resi Panini dengan Astadhyayanya, yaitu Vyakarana kata bahasanya dalam bentuk sutra, Wararuci dalam bentuk Karika namanya, Patanjali dalam bentuk Mahabhasya. Ya, jadi ketiga itu dipelajari maka akan menjadi ahli Sanskerta. Kemudian dalam Mahabhasya disebutkan juga Eka Sabda Samyaknyata Sustuhu sebagai Loke Kamadubhawati. Satu kata saja diketahui dengan baik satu kata Sanskerta. Misalnya apa? Misalnya Atma. Apa itu Atma? Kalau itu dibahas sampai mendalam dan Anda ahli dalam itu, maka bahkan dunia pun bisa menjadi swarga. Itu dikatakan. Contoh kalau dulu merte apa sih artinya? Ternyata muklu-muklu mati. Tetapi ketika baik, amerte ternyata raga lunas amerte, pang berumur panjang, pang lanus yang istilahnya. Nah, sehingga diperbaiki lagi. Jangan sampai kasus Kumbakarna jadinya. Minta Indra Rata jadi Nidra Rata. Ya, maunya tempatnya Indra menjadi tidurnya terus-terusan. Salah kata. Jadi Sanskerta berkembang di sana. Jadi semua yang berwarna merah itu memakai Sanskerta sebagai misalnya lingua franca. Lingua franca itu bahasa internasional sebelum bahasa Inggris. Oke, jadi sehingga orang Resi Markandeya bisa ke Bali ngomong ya Bali buat
perut sakit kan tak mungkin langsung pergi makan, ya bisa bahasa Bali ya, jangan apa dipakai ini bahasa Sanskerta ya. Jadi ini daerahnya disebut Bharata Khanda. Bharata Khanda, daerah yang menggunakan Sanskerta sebagai lingua franca, bahasa internasional. Nah, jadi sampai saat ini Sanskerta masuk ke berbagai bahasa ya. Contohnya Inggris, they itu berasal dari DT, you dari Yuyam, Tri dari Trini, father dari Pitra Sabdaha, mother berarti Matra Sabdaha, brother berarti Sabdaha ya, sister, nama juga masih name, me, mai, mi ya, tuan, tau ya, kemudian bahasa Jerman, Pitra, Pire, ya, Mire dan sebagainya itu di bahasa luar ya. Rusian juga sampai sekarang masih ya. Kemudian Indonesia ya, Indonesia jangan lagi ditanya lagi ya, hampir semua memakai bahasa Sanskerta ya. Kemudian bahasa Bali lagi jangan ditanya, hampir 60% 70% bahasa Sanskerta, Patra, Pustu, Palam, Toyang, Wastra semua, apalagi Jawa kuno ya. Nah, kemudian Sanskerta itu bagikan kalpa briksa, keilmuan daripada sanatana dharma, di mana ketika kita menguasainya maka berbagai hal bisa kita ambil lagi buahnya ya. Apakah dalam bentuk Gita, Veda, Stawa, Upanishad, Purana, Tantra, Darsanam, Sastrani lagi ya, Gandharwa Sastra mau ngigel ya, Gandharwa Sastra, ada politik, Tata Sastra, Niti Sastra, Ayurveda untuk kesehatan, itu rootnya adalah Sanskerta. Jadi budaya Sanskerta ada dua, yaitu Aparavidya untuk dunia, Parawidya adalah untuk jiwa. Jadi Sanskerta ini yang paling spesial, yaitu bahasa yang mempunyai dua keilmuan, ke dalam dan ke keluar. Ya, untuk keluar ke dunia ada politik, hukum, kesehatan ya dalam bentuk Arthasastra, hukum, Niti Sastra, kesehatan, Ayurveda, seni, ya Gandharwa Sastra, Nritya Sastra, bangun perbintangan, Jyotisha dan sebagainya, arsitek, ada Wastu Sastra, Astakosala, Kosali dan sebagainya. Di mesin ada Bharadwaja Sastra untuk buat kapal selam sampai ke luar angkasa. Ada matematika, Ganita Sastra, Aryabhata dan sebagainya. Kemudian pendidikan kemanusiaan sangat banyak ya. Kalau masalah pendidikan, nilai-nilai kemanusiaan, kita miliki contohnya adalah Sarasa Muscaya, Bhagavad Gita, ya, Ramayana, Mahabharata. Itu hilang, budaya anak unggup, tata susila akan hilang juga. Kemudian kalau untuk Parawidya ada Veda, Sastra, Upanishad dan sebagainya. Itu adalah keilmuan di bahasa Sanskerta. Ya. Nah, sekarang mengingat Sanskerta artinya benar-benar menjadi solusi dunia untuk kemajuan secara modern, maka hampir 223 sekolah di dunia sekarang mengajarkan bahasa Sanskerta. Nah, mungkin kalau mau lihat orang dari SD, ini di SD James School London, itu dari SD bisa di London. SD James London itu mengajarkan dari SD. Satu, karena apa? Kemampuan orang yang belajar Sanskerta itu di 1000 kali lipatkan ya. Nah, contoh versi biasa. Ya, ini adalah contoh kecil versi biasa. Apa yang dia tulis? Veda, dia tulis Ramayana, Mahabharata. Dia tulis Mahabharata 100.000 sloka. Veda berapa lagi itu sloka-slokanya banyak itu. Ya, belum ada laptop ya, belum ada flash disk ya, kalau error gimana? Gitu istilahnya. Tetapi karya beliau sampai saat ini masih bisa kita pelajari, masih. Itu kenyataan loh, bahwa manusia zaman itu bukan manusia biasa, tapi otaknya sudah sangat besar sekali ya, bisa mengingat 100.000 sloka. Kita disuruh mengingat satu aja mondar-mandir. Belum candanya ini, Chandra ini Nustuk Candaha, ini Tristuk Candaha, itu loh gitu.
Sehingga Sanskerta bisa dikatakan itulah bahasa yang fenomenal, yang membuat manusia menjadi tingkat tertinggi. Gitu. Nah, kemudian, ini adalah Dwipantara Sanskerta. Dwipantara itu adalah nama pertama untuk Indonesia. Jangan pikir ini yayasannya Dwipantara dari mana ini? Saya nyarinya dari sini. Jadi cek 6 nama sebelum Indonesia merdeka. Maka yang muncul adalah Dwipantara. Dwipa itu adalah pulau, antara adalah di antara pulau-pulau. Dwipantara. Kemudian ini setelah zaman berapa itu diganti dengan Nusa. Nusa juga artinya pulau, menjadi Nusantara. Mungkin kali kuno. Kali kuno. Jadi kata Dwipantara ditemukan dalam Ragu Wangsa. Lontar Ragu Wangsa dari Kalidasa ke abad ke-6. Jadi kalau ingin menikmati harumnya cengkeh, rempah-rempah dan sebagainya, jangan lupa singgah ke Dwipantara. Dwipantara itu adalah Nusantara. Dikir yang ada banyaknya itu. Nah, ini nama-nama pulau kita zaman dulu ya. Ada Kalimantan Dwipaha, Waruna Dwipaha, ada Suwarna Dwipaha, Jawa Dwipaha, Bali Dwipaha. Nah, kalau di sana jadi Borneo, Waruna menjadi Borneo. Tapi di sananya ujungnya masih Brunei ya. Itu ya, Brunei, Waruna, ya Waruna. Nama ibu kotanya masih Sanskerta walaupun Muslim ya. Bandara Sri Begawan. Itu loh pengaruh Sanskerta kita. Kemudian ini kerajaan-kerajaan di Nusantara. Jadi semuanya dari budaya kerajaan itu muncul dari bahasa Sanskerta. Sanskerta inilah yang membawa tatanan negara. Di mana-mana yang meniru kerajaan apapun pemerintahan sekarang adalah melewat tatanan dari Sanskerta. Tanpa Sanskerta orang nggak bisa buat kerajaan. Mana mantrinya, mana rajanya itu nggak bisa. Gimana tatanannya itu nggak bisa. Jadi di abad ketiga ini sudah dalam bentuk pengumuman ditemukan dalam bentuk yupa. Kalau tulisannya adalah dalam bentuk pengumuman, rakyatnya gimana? Bisa baca apa enggak? Iya, ngapain buat pengumuman bisa dibaca? Kan gitu. Jadi di zaman itu orang Indonesia sudah biasa berbahasa Sanskerta. Jadi di abad ketiga, belum abad ke-1, kedua, sebelumnya berarti orang Indonesia sudah biasa berbahasa Sanskerta. Buktinya bisa muncul dalam bentuk pengumuman raja. Ini contohnya Sri Matu Nurpa Mukasya Rajnya Mula Warma Dana Punya Sitri Jat Datang Prakeswara Wijatibjo Agni Kaltibyaha Bimseti Gosa Srikam Tasya Punyasya Yupuyam Kertu Wiprahi Iha Gataihi. Maka ini Yupa ini simbol raja yang memberikan 1000 sapi kepada para Brahmana ya, yang ditamakan di sana adalah Prakeswara, nama Brahmana oleh Raja Mula Warman. Gitu. Ini bahasanya bahasa biasa loh. Bukan bahasa Weda ya. Ini bahasa logika. Nih, masih biasa ini gitu. Jadi orang zaman itu sudah memakai bahasa Sanskerta lancar gitu ya. Nah, kemudian nama raja-rajanya semuanya memakai bahasa Sanskerta. Bahasa umum yang digunakan adalah Sanskerta Melayu kuno. Bisa dicek ya, Sriwijaya, Kutai, cek nanti ketemu bahasa umumnya adalah ini, Sanskerta dan Melayu kuno. Kemudian Tarumanegara sudah pindah ke Indonesia. Jadi nama-nama rajanya Sanskerta, bahasa umum yang digunakan Sunda, Sanskerta, Melayu kuno. Nih, kering di mana Tarumanegara. Kemudian masuk lagi ke ini adalah salah satu prasastinya ya, Wikrantasya Wipanitya Srimataha Purnawarmana Tarumanagara Blasya Wisnurewa pada dua yang menjadikan tapak rajanya yang bernama Purnawarman bagaikan tapak kaki Wisnu. Itu dikatakan bahasanya biasa gitu. Nah, kemudian masuk ke Mataram.
Hah? Nah, itulah. Itu yang menyatukan Nusantara. Kemudian bahasa yang digunakan. Oke, bahasa yang digunakan Jawa kuno, Sanskerta, Melayu kuno. Itu adalah zaman Mataram kuno, Medang Kemulan. Oke, rajanya juga memakai bahasa Sanskerta semua. Nah, di sini mencapai puncak kejayaan dengan terbangunnya dua monumen besar yang menjadi keajaiban dunia, yaitu Barabudaha dan Parangbrahma Mandiram. Jadi Parangbrahma, karena tidak ada ngajar lagi menjadi Prambanan. Sama kasusnya Pura Wasuki, lama-lama jadi Besaki. Itu kan Wasuki, Naga Wasuki. Pura Wasuki menjadi Besaki, Barabudaha menjadi Borobudur. Barabudaha, Bara besar, Berhan, Buddha. Parangbrahma, Brahma Wisnu Maheswara, Parangbrahma, disebut Parangbrahma, Tuhan tertinggi, menjadi Prambanan karena ada ngajar ya lagi. Sanskerta mempunyai pengaruh yang besar, apalagi di bahasa Jawa kuno atau Kawi. Ya, hampir 49% memakai bahasa Sanskerta. Anasiratu ratu Sanskerta, Dibya juga Sanskerta, Rengon Jawa, Prasasta lagi Sanskerta, Ring rat lagi Sanskerta, Musuh Nerepa, Pernate, Pernate lagi Sanskerta. Begitu. Ketika kita akan menyentuh sastra Kawi atau Jawa, pasti harus belajar Sanskerta. Kalau enggak bisa. Guru lagu tidak akan terkuasai dengan baik. Ya, ucapannya juga tidak akan terkuasai dengan baik. Gitu. Jadi ini menurut mbaknya ya, siapa Sulmunder. Jadi bahasa Kawi itu muncul adalah perkawinan dari bahasa Jawa kuno dengan Sanskerta. Kawi Amma. Kemudian Sriwijaya lagi ya. Ini yang bertahan hampir 800 tahun. Indonesia berapa tahun sudah sekarang? Baru 75. 78 atau 75. Ini 800 tahun atau 8 abad. Ya, 8 kali Indonesia. Kalau bisa 8 kali timurnya Indonesia saat ini. Nah, itu Sriwijaya. Disinilah kebesaran Sanskerta, seluruh dunia belajar bahasa Sanskerta ke Nusantara, belajar bahasanya. Bukan belajar agama dan sebagainya, tapi belajar bahasa Sanskerta. Ya, bahasa yang digunakan adalah Melayu kuno, Sanskerta. Jadi seluruh kerajaan Nusantara memakai Sanskerta sebagai komunikasi, ya, bahasa Nusantaranya. Nah, kemudian nama raja-rajanya ya Balaputra Dewa, ya, Udaya Widjawarman dan sebagainya. Jadi menurut Itsing ya atau Huangshan namanya, jadi ada filmnya lagi, film Cinanya, tapi Cina yang buat. Jadi dia belajar selama 11 tahun di Sriwijaya. Dia mengatakan bahwa setiap tahun ribuan orang belajar bahasa Sanskerta ke Sriwijaya. Nah, kemudian di sana guru besarnya adalah Serlingpa Dharmakirti atau yang dikenal dengan Sakya Kirti atau Swarna Dwiti. Nah, ini peninggalannya. Jadi Joko Widodo punya ambisi juga untuk membangkitkan kembali Dharmasraya, Universitas Dharmasraya. Kenapa? Karena sebuah negara besar akan menghormati atau menjaga universitas tertuanya. Kalau misalnya India punya Nalanda sudah dibangkitkan kembali, kemudian Inggris punya Harvard, kemudian ada Oxford dan sebagainya. Kalau Amerika, Indonesia mana? Ini sebenarnya rancangan untuk bisa dibangun kembali. Nah, demikian Keraton Keratuan Majapahit Bilwatikta Raja. Jadi dikenal kalau di luar negeri adalah Bilwatikta, bukan Majapahit. Bilwatikta, Majapahit juga artinya. Nah, bahasa yang digunakan juga Sanskerta Jawa kuno.
Nah, jadi semboyannya zaman itu adalah mitra eka satata. Ya, selalu kita menjadi teman. Jadi semua yang kerajaan yang dikalahkan tidak menjadi musuh, tetapi semuanya menjadi teman. Ya, kita selalu jadi teman. Gitu. Nah, gitu. Jadi di saat ini berbagai kitab-kitab ditranslate, terutama di zaman Medang Kumulan, Dharma Wangsa Ketuhan atau Wikrama, jadi ngejawabkan biasa mata. Jadi sampai saat ini kita karyanya masih bisa kita temukan dalam bentuk kekawin, gitu. Ada ada Yogiswara Ramayana, Mahabharata, Dasa Paru dan sebagainya itu artinya leluhur kita adalah ahli mentranslate. Itu berarti orang itu kan sudah bisa, baru bisa menurunkan ke bahasa Kawi, itu bahasa Jawa. Ya. Nah, termasuk di Bali. Ya. Jadi nama-namanya masih semuanya memakai bahasa Sanskerta, ya, nama tempatnya, nama orangnya. Kemudian bahasa yang digunakan juga adalah Bali, Sanskerta, Jawa kuno. Jadi prasasti Sanskerta terdapat pada prasasti tertua di Bali. Kalau mau ke Bali, ke sana dulu biar lihat bahasa Sanskerta, ya. Nah, di prasasti Belanjong. Prasasti Belanjong dan Pura dalam Sanur. Dalam Sanur itu. Jadi bisa dilihat bagaimana tulisannya, bagaimana pahatannya, itu prasasti tertua. Jadi di sana kita bisa lihat tulisannya ini Pranagari mirip dengan Dewanagari. Lagi sedikit saja ya perbedaannya. Kemudian yang satu adalah bertulis Kawi. Yang Kawi berbahasa Sanskerta, yang bertulis Pranagari berbahasa Kawi. Dibolak-balik kan ya. Dibolak-balik kan, itu hebatnya. Jadi rujukannya Sanskerta. Kemudian ini semua. Nah, jadi berbagai kitab ya yang transitan bahasa Sanskertanya ada di sana. Kemudian mempengaruhi berbagai nama-nama, ya, nama jalan, ya, Gatot Kaca, Surupati dan sebagainya. Mempengaruhi budaya, ya. Jadi budaya misalnya membentuk patung itu akan di Bali misalnya, dia akan sangat indah sekali kalau lihat patung-patung Ramayana, Mahabharata dan sebagainya. Kemudian ini beberapa buku bahasa Sanskerta yang ada di Indonesia. Jadi kitab-kitab ini tidak ada di India. Nah, ada di India ya. Adanya adalah di Nusantara. Nah, saya temukan hampir sekitar 30-40 itu lontar-lontar berbahasa Sanskerta saja, nggak ada bahasa lainnya. Dari awalnya dari Sanskerta, Braspacita. Kemudian Buana Kosa, Buana Sangsepe, Sang Yang Mahatnyana. Itu adalah mulanya Sanskerta. Warti Sesana dan sebagainya. Warti Sesana adalah panduan untuk murid-murid. Jadi seorang Ratin itu adalah seorang disiplin. Atau seorang sisir apa yang harus dilakukan, maka dia wajib membaca Warti Sesana. Di peseraman. Peseraman zaman dulu apa yang harus dilakukan, ini aja baca Warti Sesana. Tapi ada nggak transitannya di sini? Kalau saya punya itu. Nah, ini berbagai kitab Sanskerta yang berhasil dikumpulkan oleh Sylvain Levi, namanya tahun 1928 ya, ratusan. Ya, itu murni karya Nusantara. Ini tidak akan ditemukan dalam di India, tapi semuanya bisa ditemukan di Nusantara. Kalau kita tidak belajar, siapa yang baca ini? Kan itu katanya warisan katanya kan gitu. Kemudian pedoman tata bahasa Sanskerta di Nusantara yang sampai saat ini masih saya temukan adalah di lontar Prakasanggraha tentang karakam itu wibakti atau istilahnya kasus ya. Sekarang kan dikenal dengan kasus deklinasi, misalnya gajah A, gajah U, gajah A, gajah M, gajah U, gajah N, gajah Ina, gajah B, gajah B, gajah I, yang itu. Nah, jadi satu kata bisa menjadi 24 perubahan
ini diterangkan dalam lontar Traka Sanggraha, di mana bisa digunakan lagi. Misalnya kata swaha, apa yang harus dipakai? Misalnya namaha, bagaimana diaturannya? Itu dalam lontar Traka Sanggraha atau Karaka Sanggraha. Itu ada di Bali yang sudah lengkap. Kemudian tentang samasaha, samasaha itu conjunction. Ya, misalnya raja putraha, artinya apa? Gitu misalnya. Itu semua ada dalam Traka Sanggraha. Kemudian ada yang namanya Kerta Basa. Ini kamus bahasa Sanskerta zaman dulu nih. Ini Kerta Basa. Kerta Basa banyak kita temukan Sideman, Grijulit dan sebagainya itu. Misalnya Siwa. Nama lain Siwa siapa? Anda akan temukan dalam lontar ini ratusan nama Siwa. Itu yang bisa dipakai. Wisnu misalnya. Anda akan temukan ratusan nama Wisnu di sini. Ya kan? Ini adalah kamusnya. Jadi kita sudah meharuskan, tapi sayangnya dia bertulis Bali. Bertulis dalam Bali. Jadi dia harus menguasai bahasa Bali. Aksara Bali. Nah, aksara Bali itu harus dikuasai lewat Dewanagari. Dewanagari baru muncul ke sana, namanya aksara Swalita atau aksara Wayang. Sederhana, kalau sudah bisa Dewanagari dia bisa. Tinggal ngubah saja. Ya, itu pengalaman saya. Ini nah, ini berbagai kekawin hasil translitan daripada ngejawakin biasa matang. Nih, begitu. Dan aturan kekawin tidak akan bisa kita pahami dengan benar tanpa Sanskerta. Itu aja. Ya, baca doang atau misalnya guru lagu tapi bisa nabrak. Nabrak nanti. Ya, nah, ini artinya apa? Ketika Dewanagari sudah dikuasai, ya A, I, U, maka aksara Bali kita akan dapat bonus, bisa belajar aksara Bali seperti itu, Jawa kuno, Pranagari, ya itu kami. Nah, gitu. Jadi bonusnya banyak. Nah, sehingga ini lontar ini bisa dibaca, ini berbagai lontar yang ada di Nusantara atau tulisannya. Ada Pelawa, ada Kawi, ada Jawa kuno, ada aksara Swalita. Ya, tambah lagi satu ini Pranagari yang di Belanjong. Itu loh. Tapi bahasanya adalah belajar Dewanagari itu Sanskerta dulu. Nih, nah jadi demikian ya. Jadi Sanskerta sampai saat ini lebih banyak dipakai di Indonesia adalah untuk semboyan ya, sebuah instansi tanpa Sanskerta tak berkesan gitu ya. Kalau misalnya angkatan laut masukkan bahasa kuyup kita taruh kan bisa ya. Artinya gitu ya? Enggak. Kalau misalnya kita angkatan laut gitu, jangan pakai Sanskerta, pakai bahasa Indonesia. Angkatan bahasa kuyup. Jadi di sini udara terbang angin, awan. Jadi apa namanya? Jadesu Dewa Jaya Mahi, berjaya di lautan. Ya, berjaya di lautan. Kemudian Awignang Jagat Sarwang Basarnas ya. Tidak jadi di dunia tidak ada yang bisa menghalanginya. Jadesu Bumyam Jaya Mahi. Kos marinir. Ya, di air, di darat, berjaya di air dan di darat. Jadi itu Bumiam Jaya Mahi. Itu akan berkesan. Samhara, pasukan pemburu, gitu jadi. Jadi nama-nama universitas ya. Brawijaya, Gajah Mada, Tarumanegara ya. Semua memakai bahasa Sanskerta. Ini untuk daerah saya ya. Presentasi sama wakil artinya. Karena terakhir pertahanan kita lontarnya dari sana semua. Rata-rata. Nah, demikian sedikit tentang bahasa Sanskerta. Bahwa Sanskerta ini adalah akar budaya daripada Nusantara. Tanpa Sanskerta tidak akan bertahan bersatu sampai saat ini. Buktinya Garuda masih melindungi, Bhinneka Tunggal Ika masih menjadi semboyan kita. Kalau itu dihilangkan, Sanskertanya dihilangkan, masih ngaku nggak bisa kita. Kan gitu. Nah, jadi tugas kita pertama, Dharma Negara adalah melindungi budaya Nusantara. Karena
berbagai ideologi Nusantara dalam bahasa Sanskerta. Kedua adalah kita sebagai umat Hindu wajib membaca Weda, memahami Weda sebagai panduan kita lahir jadi manusia. Swastiastu, jadi manusia. Jadi kelahiran kita akan sempurna dikatakan bahwa Weda itulah yang merupakan istilahnya nanti jagat daryate dharmaha, ya, jagat daryate dharmaha. Jadi dunia ini dipelihara oleh dharma. Tanpa dharma dunia ini kan hancur. Nah, dharmahan itu beda dulu dharmamu mula. Dasar dharma itu adalah Weda. Ketika dharma merajalela, dharma merosot, maka aku lahir dari zaman ke zaman. Nah, itu salah satu garansinya nanti. Jadi kenapa Sanskerta kembali seperti ini? Mungkin kita akan punya pertanyaan-pertanyaan sendiri, kan gitu? Bahwa sudah saatnya kita kembali ke budaya sendiri. Sudah saatnya kita kembali membangkitkan dharma sebagai memelihara dunia. Karena kita lihat sendiri sekarang ya, guru semakin banyak, sekolah semakin banyak, buku semakin menduduk. Moralitas bagaimana? Ada satu hal yang tertinggal. Masihkah kita masih mengakui nilai manusia? Bahkan manusia sekarang seperti tak bernilai begitu. Dengan 5.000 saya sudah bisa menghilangkan nyawa orang. Itu nah, begitu. Tetapi nilai manusia dalam samskara kita, dalam kitab kita, dia adalah yang tertinggi, ya. Atma Brahma Aikya, bahwa jiwa orang itu adalah sebenarnya Tuhan yang sejati, kan sesuatu yang satu. Banyak hal yang bisa kita pelajari, ya. Tadi bahasa Sanskerta tentang nilai-nilai susila, matru dewa bawa, pitru dewa bawa, ayahmu adalah Tuhan, ibumu adalah Tuhan, tamumu adalah Tuhan, kan begitu. Nah, begitu ajarannya, sehingga tidak mungkin seorang anak memplongin bapaknya lagi. Tuhannya gemblongin ya, yang baik kan gitu istilahnya. Nah, begitu. Itu sedikit tentang bahasa Sanskerta, sehingga para resi pun meninggalkan kenyamanannya untuk bertapa, untuk meraih bahasa ini sebagai pengantar kehidupannya, sehingga bisa mewariskan budaya besar, baik itu di Nusantara maupun di dunia. Tapi kita tidak perlu bertahun-tahun, ya, ratusan tahun tidak perlu, cukup 10-12 hari 2 jam. 10 hari 2 jam, ya. Jangan ditiru versi biasa sampai ratusan tahun, ya. Nanti sedikit aja, ya, sebagai simbol bakti tadi jerumangku yang tadi. Boleh buka snack, Pak? Boleh, ya, silakan. Sebelum kita mulai, ya, sebentar sedikit aja. Oke, ada pertanyaan tentang Sanskertanya lagi? Nah, kalau metode belajarnya sederhana, ya, silakan. Pranagari itu berarti sebelum Dewa Nagari? Pranagari itu setelah Dewa Nagari. Jadi dia dipakai untuk bahasa Prakertan. Prakertan itu untuk masyarakat. Jadi Sanskerta, Prakertan itu adalah bahasa umum masyarakat. Kalau Dewa Nagarinya ke Weda. Jadi di Bali sendiri sudah terjadi perkembangan, ya, tulisan, ya, dari Pranagari, Kawi, Swalelite, sampai sekarang cuma tertinggal hanya cerita saja. Di Jawa juga lebihan, ya, Pranagari, Pelawa, Kawi, Swalelite juga, tapi namanya lupa, ya, lupanya namanya. Sampai tertinggal cuma Monoceroco saja sekarang. Monoceroco sekarang cuma 1-2 orang juga yang bisa. Ada lagi pertanyaannya? Kira-kira kalau belajarnya seperti
Artinya kita akan adakan kelas mingguan minggu sekali. Seperti yang sudah jalan yang di Kenjeran. Yang di sana ya, kita lewat Zoom. Ya, nanti kita mungkin kalau sudah kumpul banyak, kita buat misalnya sehari Sanskerta, di mana kita usahakan kita panggil yang di Kenjeran untuk kumpul, di mana lagi ya, kita semuanya pakai satu hari pakai bahasa Sanskerta sambil belajar bahasa Sanskerta lah kita. Jadi ibu-ibu jangan khawatir ya. Dalam artian ketika menguasai bahasa Sanskerta silakan turunkan pada anak-anaknya biar mulai dikit-dikit menjadi resi biasa. Ya memang jadi bahasa ya. Jadi jangan berpikir bahasa Sanskerta jadi mampu atau jadi pedante. Jangan ya. Jadi nantinya dia memungkinkan menemukan ruang baru yang lebih hebat, misalnya jadi dokter Ayurveda. Oke, dokter Ayurveda sekarang kumpul 8 buat rumah sakit peluang. Oke, kemudian misalnya rumput teki atau rumput apa namanya biasanya kita buang atau gimana, kalau sudah ada rumah sakit Ayurveda kan bisa dipakai apotek. Di apoteknya disusun menjadi tablet lagi untuk kesehatan ya, kelornya juga kan, daun nimnya atau intarannya kan sangat berguna bagi mereka ya, dan kita punya peluang lebih besar daripada India sebenarnya. Kalau India kan panennya cuma 3 bulan 4 bulan bisa. Lalu sini nanamnya tiap hari bisa nanam. Di sana ada musim dingin, kita bisa nanam apa-apa. Kalau kita mau tiap hari. Gitu. Ya. Untuk apa namanya belajar membaca Weda itu apakah ada dalam kelas ini juga? Ada, tapi step by step. Ya, jadi karena kita seringnya meluncur langsung ke atas ya, jatuhnya juga lumayan. Ya. Dengan bahasa yang logika dulu kita melatih lidah kita ya, sambil bisa apa namanya, kalau misalnya Mahaprana bagaimana, kalau Usmanaha itu suara desis bagaimana, kalau suara misalnya Anunasika ya, artinya suara yang sengaung dan sebagainya bagaimana, supaya murni lebih baik bahasa biasa. Lalu ratusan kali salah apa? Tapi nyebut dewanya nanti salah berkali-kali kan bingung. Dan sehingga pelan-pelan gitu. Kalau yang aplikasi bisa dipakai bagian dasarnya juga rumit. Oke, karena di aplikasi ini kan istilahnya apa namanya? Kalau kita tidak tahu rootnya kata dasarnya, maka tidak akan artinya tidak akan keluar. Ya, kan? Ya. Jadi kita harus belajar kata dasar juga dan sebagainya. Datu istilahnya disebutkan. Ini step-stepnya ya. Nah, sehingga nantinya 12 hari ini kita belajar bahasa dulu pelan-pelan. Nantinya setelah 10 hari kita 12 hari seminggu sekali nanti ada belajar sloka, ada belajar baca sloka sedikit-sedikit mulai, kemudian ada belajar nulis, ada tata bahasanya diteruskan, vyakarananya itu tata bahasanya, sehingga nanti ada kursus internasional juga yang bisa diikuti, nanti ada sertifikat profesional. Kita kerjasama dengan Universitas Sanskrit Barat India, sehingga kita mempunyai lisensi internasional, mengajar internasional. Ada berbagai training yang bisa diikuti, baik itu untuk mengajar maupun menambah pengetahuan tentang bahasa Sanskerta, keahlian. Nah, setelah itu baru masuk ke sastra nantinya. Sastra itu nanti Raghuwangsa, Mahabharata, Ramayana, tapi dalam bahasa Sanskerta yang ada. Tapi pelan ya. Itu bayangannya. Nanti kalau anak-anak yang misalnya siapa yang kecil-kecil misalnya
lewat bahasa Sanskerta saya mau jadi dokter Ayurveda, saya mau jadi engineering yang hebat, kan India sekarang. Semua engineering yang terbaik sekarang adalah India. Baik sekarang yang ada di NASA maupun di Dubai dan sebagainya itu orang-orang India juga. Termasuk Indonesia. Ya, saya kira yang ada di Telkom itu rata-rata orang India. Bukan. Oke, jadi bisa cek klik India ya, klik India di Wikipedia, klik India nanti keluar negara India, bahasa nasional apa? Nah, bahasa nasionalnya adalah Hindi. Iya, nah yang saya juga nanti bahasa nasional keduanya bahasa Inggris itu. Kemudian tiap daerah punya bahasa masing-masing, ada bahasa Telugu, Malayalam, gitu, Urdu. Nah, tetapi orang yang istilahnya Sanskerta itu adalah bahasa ilmiah atau orang-orang yang berpengetahuan kalau di sana sekarang. Jadi kalau Hindi, kenapa nggak digunakan sebagai bahasa nasional? Karena demo berapa yang minta belum dapat lisensi. Ya, lebih baik kita yang lakuin kan dari kerajaan dari UKE sampai Majapahit sampai Bali pun masih memakai bahasa Sanskerta sebagai bahasa nasional. Bahasa internasional cuma dulu ya? Iya, negara 5 perangkat. Ya, jadi sebelum Inggris berhasil menanamkan bahasanya di mana-mana, maka harus Sanskerta. Asli asalnya Sanskerta dari Wakserta Swayam Bhuva. Bahasa ini adalah wacana langsung dari Dewa Brahma. Dor pertama. Jadi itu dia katanya Om. Jadi kata suara pertama atau mula pranama. Nah, itu adalah Sanskerta Om penciptaan. Maka dari sana muncul apa? Pertiwi, apa? Tidur, kasih sampai menjadi ahangkara, sampai jadi gini kan Sanskerta. Nah, Sanskerta. Gitu. Tapi mungkin ini adalah sebuah apa namanya fenomena ya yang mungkin kita harus ya kaji kenapa kok ada peradaban sangat maju, ada peradaban yang sangat katanya di Indonesia adalah apa namanya Pidokartropus dan sebagainya. Tapi ini kok maju sekali? Kok bisa begitu? Mana yang benar ini? Ini katanya adalah bangsa keras, tapi ini kok lain lagi. Hasilnya yang mana ini yang benar jadinya? Ya, 24.000, 25.000 sebelum Masehi sudah ada budaya yang hebat begitu loh, buat Ringbeda itu, yang pakai satir, pakai canda dan sebagainya. 25.000 sebelum Masehi. Tetapi banyak berbagai versi ya. Ya, berbagai versi, ada yang 15.000, ada yang 5.000. Kedua adalah 25.000 dipakai. Tetapi kalau kita sadar itu adalah Apuruseya yang tidak diciptakan oleh manusia. Masa 25.000 Masehi sudah pintar canteng mereka, sudah ada alunan lagunya, tandanya, peradabannya, ceritanya begitu. William Shakespeare belum bisa dibuat Mahabharata Ramayana. Setebal itu sudah 1000 sloka dengan berbagai mitre ya, berbagai canda. Ya, Nike. Ayo, Niki sampun. Nah, kita mulai belajar ya. Sambil sebentar saja untuk perkenalan. Seriusnya kita besok. Masih pakai slide, Pak? Ya, sudah. Dapat kita. Serius. Bapak Ibu, kalau mau minum silakan di belakang ada galon kamu. Oh, saya nanti. Akan diamkan gelas di dapur bagian bawa tumbler. Untuk nasi bisa bawa tumbler. Kalau enggak, kalau ada yang punya gelas silakan. Air gelas sudah ada. Niki, saya usahakan
nanti hasilnya ini kami rekam di PHDI pelatihan di YouTube kali pertama. Semoga bisa diikuti bagian nanti ke depan bisa remind ya di situ. Ampun, oke, rasanya tak perlu. Oke, sambil mempersingkat waktu, nah kita nyanyi dulu biar santai ya. Jadi lewat gitar ini, tapi teman-teman kita akan diajak panjang pendek, ya panjang pendek di mana panjang, di mana pendek dan sebagainya, sehingga terbiasa. Karena sastra Jawa maupun sastra Sanskerta itu ada dua lagunya. Yang buka Sarwebyo Namaskaraha Om Swastiastu Sanskerta Sigiri Sarwe Sam Swagatam. Selamat datang, swagatam. Ah, gitam, Sigira gitam. Ya, pertama Sigira gitam. Aham gayami anu gayandu, diikuti. Aham gayami anu gayandu. Aham gayami anu gayandu, diikuti. Iya. Di sini boleh nanti. Oke, sekarang dari cukup sawana ikuti. Nah, ikuti baca bisa. Padata samskritam wadata samskritam wadata samskritam lasatu samskritam ciram lasatu samskritam ciram grehe grehe japunarapi grehe japunarapi grehe grehe japunarapi grehe grehe japunarapi Jnana Vaibhavam Vedavang Mayam Lasati Bhava Bhaya Pahari Yatra Muni Bhirarjitam Kirtirarjita Yasya pranayana Vyasa bhasha kalidasa Bana mukhya kavidihi Patata samskritam Wadata samskritam Lasatu samskritam ciram Grehe grehe japunarapi Stana murjitam Yasyaman vate Vagvicintakahi vakshu Yasya Viksha Madhuratam Yadvina Jana Naiva Janate Bharatiya Samskritim Sanatana Vidhamvaram Padata Samskritam Vadata Samskritam Lasatu Samskritam ciram Grehe grehe japunarapi Jayatu Samskritam Samskritis tatha Samskritasya samskritescha Pranayanacha manukulam Jayatu Samskritam
samskritam Jayatu manukulam Jayatu manukulam Jayatu samskritam Jayatu samskritam Jayatu manukulam Jayatu manukulam Wadata samskritam Wadata samskritam Wadata samskritam Wadata samskritam Lasatu samskritam ciram Lasatu samskritam ciram Grehe grehe capunarapi Grehe capunarapi Grehe grehe capunarapi Grehe capunarapi Mama nama Suyashaha Mama nama Suyashaha Mama nama Suyashaha Mama nama Suyasaha Bhavataha nama Kim Mama nama Widya Bhavataha nama Kim Mama nama Suyashaha Bhavataha nama Kim Nama Gani. Nama Mama Mama nama Gani Mama nama Suyasaha Bhavataha nama Kim nama Ketut Putra. Utama Bhavataha nama Kim Mama nama Iwayan Sumadita Mama Nama Dana. Utama Bhavataha nama Kim Mama nama Angga. Utama Mama nama Bhavataha nama Kim Mama nama Bhavataha nama Kim Bhavataha nama Kim Bawataha nama Utama Bhavataha nama Kim Bhavataha nama Mama Iwayan Mama nama Iwayan Sumadita Bawata nama Kim Mama nama Gani Bhavataha nama Kim Mama nama Dana Sumadita Bhavataha Bawataha nama Kim. Bawataha nama Kim. Mama nama Manindra. Bawataha nama Kim. Mama nama Danan. Utama masuk Bawataha nama Kim Mama nama Bawataha nama Kim Mama nama masuk Mama nama Suyashaha Mama nama Suyashaha Mama nama Suyasaha Bawatyaha nama Kim Mama nama Erika. Utama Mama nama Suyasaha Bawatyaha nama Kim Utama Bawatyaha nama Kim Bawatyaha Mama nama Dewi. Utama Bawatyaha nama Kim Mama nama Wayan Desi. Utama bahasa Inggris itu mau itu bahasa India Utama Mama nama Widya Mama nama Bawatyaha nama Kim Mama nama Bawatyaha nama Kim Widya bagi Mama nama Erika. Bawatya nama Kim. Mama nama Widya. Bawatyaha nama Kim. Kan kelupaan. Mama nama Nilura. tanya dulu Bawatya nama Kim. Mama nama Wayan Desi.
Mama nama terutama ya. Terutama. Bawa taha nama kim, bawa tiaha nama kim, bawa taha nama kim, bawa tiaha nama kim, mama, mama nama, bawa taha nama kim, bawa tiaha nama kim, mama nama, bawa taha nama kim, bawa tiaha nama kim, bawa taha nama kim. Mama nama Iwayan Sumadita. Bawa tiaha nama kim. Mama nama Erika. Bawa tahan nama Kim. Mama nama Iwayan Sumadita. Mama bawa tiaha nama Kim. Bawa tiaha nama Kim. Mama nama Erika. Utama, maksud? T-nya pakai T Bali ini ya. Iya, T-nya T Bali. Mama nama Nani bahwa taha Tanyakan dulu. Nama ketut gotra. Bahwa bahan tiara nama Kim. Mama nama Nani. Utama. Dewi tanya sama belakangnya, Wi. Mama nama bawa tahan nama Kim. Tanya dulu. Bawa taha nama kim. Bawa tahan nama Kim. Bawa nama Pak Kim jepitan. Bawa taha. Oh ya. Mama Dewi. Mama nama bawa tahan nama Kim. Mama nama Dananjaya. Bawa tiaha nama Kim. Mama nama Dewi. Utama, maksud? Kata. Bawa tiaha. Siapa sih? Oh iya. Baru pertama Pak. Bawa nama Kim. Mama nama Manindra. Bawa tiaha nama Kim. Mama nama Wayan Desi. Bawa taha nama Kim, bawa tiaha nama Kim. Mama nama, nama Kim, Bawa tiaha nama Kim. Mama nama, astu. Bawa taha nama Kim, bawa tiaha nama Kim. Ya. Mama nama Suyasaha. Bawa taha nama Kim. Bawa taha nama Kim. Mama nama Dananjayaha. Mama nama Arjunaha. Bawa nama Kim. Mama nama Bhimaha. Bawa nama Kim. Mama nama Sita. Bawa Mama Durga. Mama nama Ratna. Mama nama Suryaha. Bawa taha nama Kim. Bawa tiaha nama Kim. Tamam. Maksud? Balakaha. Ya. Balakaha. 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 Tarunaha. Tarunaha. Balakaha. Tarunaha. Purushaha. 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 Balakaha. Tarunaha. Tarunaha. Sainikaha. Sainikaha.
Catraha. Pelajar. Catraha. Ya. Catraha. Catraha. Adhyapakaha. 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 Calakaha. Calakaha. Waidyaha. Waidyaha. Krishakaha. Krishakaha. Arcakaha. Arcakaha. Arakshakaha. 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 Arcakaha. Krishakaha. Waidyaha. Calakaha. Adhyapakaha. Catraha. Sainikaha. Wrkshaha. 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 Tidak ada C. Wrkshaha. Balakaha. Balakaha. Ini dewasa cuma wajahnya. Asandaha. 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 Cashakaha. 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 Kamsaha. Kamsaha. Cashakaha. Kamsaha. Ya. Dandaha. 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 Camasaha. Dandaha. Dandaha. Camasaha. Shilakandaha. Shilakandaha. Ya. Shilakandaha. Syutaha. Syutaha. Shilakandaha. Syutaha. Shilakandaha. Syutaha. Ya. Shilakandaha. Syutaha. Ada kamusnya enggak? Casakaha. Casakaha. Kamsaha. 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 Casakaha. Kamsaha. Camasaha. Dandaha. Camasaha. Dandaha. Camasaha. Shilakandaha. Syutaha. Shilakandaha. Syutaha. Astu wanita. Wanita. Ya. Wanita. Lata. Lata. Kapatika. Kapatika.
Lata. Lata. Ya. Wanita. Wanita. Pria. Nah, wanita. Berusaha. Berusaha ya. Berusaha wanita. Wanita. Haya. Anu Waidya. Anu Waidya. Ya. Grehini. Ibu rumah tangga. Grehini. Memasak. Ibu rumah tangga. Nah, grehini. Nartaki. Nartaki. Menari. Nartaki. Penari. Penari. Nah, nartaki. Adhyapika. 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 Adhyapakaha. Adhyapika. Adhyapakaha. Adhyapika. Ya. Tarunaha. Taruni. Tarunaha. Taruni. Waidya. Nah, Waidyaha. Waidya. Chatra. Chatra. Chatraha. Chatra. Ya. Nah. Gayika. Gayika. Gayanaha. Gayika. Ya. Vikrayika. Vikrayika. Vikrayaka. Vikrayikaha. Vikrayika. Ya. Gayika. Gayika. Chandra. Chandra. Waidya. Waidya. Adhyapika. Adhyapika. Nartaki. Nartaki. Grehini. Grehini. Anu Waidya. Anu Waidya. Anu Waidya. Utpidika. 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 Churika. Churika. Mala. Mala. Ya. Churika. Mala. Churika. Mala. Halika. 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 Petika. Petika. Peti. Kota. Petika. Stalika. Petika. Stalika. Petika. Nah. Mapika. Mapika. Agni Petika. Agni Petika. Oh, Agni. Petika. Agni. Mapika. Agni Petika. Mapika. Agni Petika. Mapika. 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 Mala. Curika. Petika. Stalika. Agni Petika. Mapika. Utpidika. 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 Taruni. Ya. Taruni. Grehini. Nah, Grehini. Angkani. 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 Lekhani. Angkani. Lekhani. Angkani. Lekhani. Droni. Droni. Kupi. Droni. Kupi. Kupi. Droni. Droni. Kupi.
Droni. Kopi. Kopi itu berarti botol artinya Samarjani. Hastagati. Hastagati Samarjani. Hastagati Samarjani. Durawani. Kim. Droni. Anggani. Lekhani. Samarjani. Uki. Durawani. Hastagati. Darwi. Pustakam. Upanetram. Puspam. Halam. Dhanam. Karawastram. Chatram. Snanaphenakam. Parnam. Sirowastram. Parnam. Sirowastram. Kim. Danam. Karawastram. Cakram. Astu. Syutaha. Silakan daha. Dandaha. Itu gelas itu cara. Casataha. Sentor.
Stalika. Stalika. Durawang. Durawani. Upanetram. Darwi. Darwi. Nah, iki mau. Mama nama Suyasaha. Bawa tiahat nama di. Baru datang. Mama nama Suyasaha. Mama nama Yanti. Nama Yanti. Astu. Pupi Asti, ya. Pupi Asti. Wanita Asti. Purushaha Asti. Tarunaha Asti. Petika Asti. Betabalakam Asti. Palam Asti. Toyang Asti. Kupi Asti. Toyang Asti. Ya, Biasti, Toyang Asti. Stalika Asti. Petika Asti. Nah, Kamsaha Asti. Toyang Nasti. Kupi Asti. Toyang Asti. Kangsaha Asti. Toyang Nasti. Durawani Asti. Pulsa Nasti. Osaha Asti. Osaha Danam Asti. Kuncika Asti. ATM Nasti. Asti Nasti. Hastaha Asti. Supram Asti. Hastagati Nasti. Hastaha Asti. Sutram Nasti. Hastagati Nasti. Ya. Itu. Gajaha Nasti. Anggaha Nasti. Pak, kalau bilang gak jahat jangan lihat Bu Desi. Asti. Bijam Asti. Netram Asti. Upanetram Nasti. Ya, Asti bebas. Asti. Danam. Nasti. Bebas. Durawani Asti. Durawani Asti Danam Nasti. Oh, boleh. Tahu kan tanya ini. Asti.
Kubi, Goyang Nasti. Nastinya apa? Nasti. Nastar. tanam, nasti. Bertiga asli, lalu angkani nasti. Tamam. Syutaha asti angka. Mana ditambahin? Syutaha Sutaka. asti Oh, bukan peti ya? peti. Itu tadi. Enggak. Dompet itu sutaka. Sutaka ya? Kasta asti. Pak? Kasta ganti asti. Tamam. Upanetra nasti. Sirane. Wastra asti. Asti. Pustakam asti. Tapi pasti Pustak nasti, Ah. ya kan? Terus Putraha. putraha asti. Apa tadi ini? Durawati. Tuh, ibu-ibu Asti. datang iso, ayo. Pulsaha nasti. Minta sama bapak. Pustaka asti. Nasti. Pustakam asti. Asti. Oh ya asti. Pulsaha nasti. Pustakam asti. Ini curhat bapak yang Hanam ya. Hanam nasti. Asti nasti. Asti nasti. Ekam. Ekam. Due. Trini. Catuari. Panca. Shat. Sapta. Ashta. Nama. Dasha. Yang apa? Sing tepuk tangan dong dibedheki maneh. Ayo. Oh, dia ngajar tiap hari ngono yo. Eka. Sahasram ya. Sama yang kalah waktunya habis. Nah,
ya. A. Candu. Kita mulai dari besok. Oke.